Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Devi Mariska Putri. Aku berasal dari kelas 11 AKL 1 dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen ngasih tahu sedikit nih ke teman-teman tentang masa perjuangan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan juga perang dingin yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Pada masa perjuangan Indonesia tahun 1945 sampai 1950 dibentuk 8 kabinet. Yang pertama yaitu Kabinet Presidensial dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 14 November 1945. Ada 5 ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, yaitu presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden itu sendiri dan bertanggung jawab kepada presiden tersebut. Dan yang keempat, Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen, dan parlemen itu pun dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan legislatif. Nah, yang kedua ada Kabinet Syahrir I dari tanggal 14 November 1945 sampai tanggal 12 Maret 1946. KNIP mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri sambil menunggu hasil pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Dan Sultan Syahrir tetap berada di Jakarta untuk mempermudah urusan dengan dunia internasional. Lalu ada Kabinet Syahrir II, yaitu dari tanggal 12 Maret 1946 sampai tanggal 2 Oktober 1946. Lalu ada Kabinet Syahrir III, yaitu dari tanggal 2 Oktober 1946 sampai tanggal 27 Juni 1947. Lalu ada Kabinet Syarifuddin I, Kabinet Syarifuddin II, dan Kabinet Hatta I, dan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, kondisi ekonomi pada masa perjuangan 1945 sampai 1950 yaitu ada kekosongan kas negara, inflasi yang tinggi, blokade laut, dan diplomasi beras dengan India ya teman. Materi yang kedua yaitu demokrasi liberal. Pada tahun 1950 sampai tahun 1959, Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal. Sistem ini dimulai sejak berdirinya RIS. Indonesia termasuk ke dalam 7 negara bagian yang masuk ke dalam BRIS. Pada saat itu, Soekarno sebagai Presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Namun, RIS hanya bertahan selama 8 bulan. Sejak tanggal berdirinya yaitu 27 Desember 1949. RIS bubar karena rakyat Indonesia tetap menginginkan negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali berdiri tegak. Pada saat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Disebut sementara karena menunggu Undang-Undang Dasar yang baru yang akan disusun oleh Konstituante. Karena Konstituante gagal menyusun UUD 1945 dan kebuntuan politik, maka mendorong Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya yang pertama yaitu pembubaran konstituante, yang kedua berlakunya UUD 1945, dan yang ketiga dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang semua pemikiran dan keputusan terpusat kepada pemimpin. Masa demokrasi terpimpin yaitu 1950 sampai 1959 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal, yang ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Ada 3 hal pokok yang melatar belakangi berlakunya demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu gagalnya konstituante dalam menyusun UUD yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. Yang kedua, terjadinya masalah keamanan nasional berupa gerakan separatisme di berbagai wilayah. Yang ketiga, seringnya terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan program-program ekonomi tidak berjalan secara utuh. Materi yang keempat yaitu Perang Dingin. Indonesia masuk ke dalam pusaran Perang Dingin tersebut dengan menjadi medan perang proksi kedua negara adidaya yang bertarung dalam Perang Dingin tersebut.
Hal ini ditandai dengan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan puncaknya yaitu G30 SPKI 1965. Perang Dingin adalah suatu periode ketegangan politik militer dalam kurun waktu 1947 sampai 1951 yang terjadi antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Era Perang Dingin dimulai pada tahun 1947, tepat setelah 2 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1945. Pada tahun 1991, Uni Soviet dinyatakan runtuh atau bubar, ditandai dengan penghancuran tembok Berlin pada tahun yang sama. Maka dari itu, Perang Dingin pun berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait sejarah Indonesia. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.